Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah, kata Pramudia Anantatur. Orang bisa menulis apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mahasiswa semester 4 STP Santo Petrus Keuskupan Atambua menulis. Mereka menulis buku harian. Buku harian itu memuat aneka pengalaman pribadi mereka. Apa saja isi buku harian mereka, dan kapan saja mereka menulis buku harian itu? Ikuti saja penggalan-penggalan kisah berikut ini. Buku harian adalah teman terbaik yang selalu menemani saya setiap hari. Semenjak tahun 2018, saya datang ke STP Santo Petrus Keuskupan Atambua, tepatnya tanggal 27 Agustus 2018, kami ditugaskan untuk menuliskan buku harian oleh Romo Kristo Ukat untuk ditandatangani sebagai nilai tugas. Buku-buku yang saya gunakan sejak awal saya masuk kurang lebih ada 5 buku. Dalam buku-buku ini tersimpan rapi catatan-catatan harian saya sejak awal saya masuk hingga saat ini. Ada 453 lembaran yang telah terisi dan tercatat rapi dalam buku-buku harian saya. Bagi saya, menulis buku harian bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai, tapi sebagai media bagi saya untuk belajar menulis. Menulis sebenarnya bukan hal yang sulit. Menulis itu mudah apabila selalu dibiasakan. Melalui buku harian, saya dapat belajar untuk mengenal diri saya. Saya bisa mengevaluasi diri saya melalui tulisan-tulisan saya sendiri. Melalui buku harian, saya merasa seperti ada sahabat yang selalu mengerti dan selalu siap mendengar seluruh isi hati saya yang saya curahkan melalui tulisan. Menulis itu indah. Segala kenangan yang telah berlalu tersimpan rapi dalam buku harian dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Di hari ini saya mau menyampaikan isi hati saya dan ungkapan hati saya tentang buku harian yang saya tulis. Buku harian yang saya tulis mulai pada tanggal 27 Agustus 2018 hingga sampai hari ini 4 Juni 2020. Buku harian yang saya tulis sekitar 453 harian. Dalam buku harian ini, saya mau menulis tentang momen atau kejadian yang saya pernah alami, saya rasakan tentang kehidupan saya, baik suka maupun duka, baik sulit maupun tidak sulit. Buku harian ini bisa memotivasi diri kita sebagai momen dalam kehidupan yang kita hidup ini. Buku harian ini mau melihat situasi hidup kita yang kita alami, baik yang sudah berlalu hingga sampai saat ini. Buku harian ini melatih diri kita untuk memotivasi diri kita yang lebih baik lagi. Buku harian ini juga mau mengungkapkan semua perbuatan, tingkah laku, sifat, atau kehidupan kita yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap siapa saja. Buku harian adalah teman curhat, sahabat terbaik kita untuk mengungkapkan semua rasa yang kita rasakan di dalam diri kita.
sedikit pengalaman saya mengenai buku harian. Yang pertama, dengan adanya buku harian dapat menambah wawasan saya dan pola berpikir saya, dan saya bisa menulis dengan bahasa yang baik. Yang kedua, dengan buku harian saya bisa menulis pengalaman-pengalaman saya setiap hari, dan itu bisa saya melihat kembali dan mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati. Yang ketiga, menurut pengalaman saya itu buku harian sangat berguna, karena dengan buku harian kita bisa menjadi seorang penulis yang baik. Dan beberapa manfaat dari menulis buku harian saya, mulai dari tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 yang saya peroleh buku harian setiap hari berjumlah 453 harian. Dalam buku harian ini, saya ingin menyampaikan beberapa manfaat yang dapat dipetik dari kebiasaan menulis buku harian. Yang pertama, semua yang kuingat dan renungkan dapat terpampang, disimpan dengan baik dan teratur. Yang kedua, acara atau jadwal kegiatan yang dapat kulakukan setiap hari dapat kujadwalkan dengan baik pula. Yang ketiga, sumber inspirasi. Jika semua ide sudah kutampung dalam buku harian, jika suatu saat bagiku kehabisan ide, ku dapat menggunakan atau membuka kembali ide yang sudah kutulis. Keempat, bagiku buku harian adalah tempat ternyaman, tempat curhat yang baik untuk menyampaikan beban pikiran atau perasaan senang, tempat menuangkan segala renungan, baik peristiwa yang lalu, juga kejadian yang akan datang. Bagiku, menulis buku harian juga bisa kulakukan sepanjang tahun atau sepanjang akhir pekan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan emosi yang tidak bisa kuungkapkan secara langsung. Mungkin bisa menjadi sarana untuk menyiapkan atau menyampaikan kenangan. Buku harian memiliki manfaat bagiku dan mengarah kreativitas. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai buku harian yang saya catat setiap hari. Dari pengalaman menulis buku harian setiap hari, saya merasa senang karena sangat membantu saya dalam setiap pengalaman-pengalaman yang saya alami. Karena ketika saya sudah menulis pada buku harian, tentu saya selalu ingat. Ya, kadang memang tersimpan juga di otak, namun bisa saja saya lupa. Tetapi dengan menulis pada buku harian, apapun yang terjadi, saya tetap mengingatnya kembali karena semua sudah tersimpan rapi dalam buku tersebut. Yang kedua, dengan buku harian juga sangat membantu wawasan kita dalam hal berpikir, berbicara, dan sebagainya. Dengan rutinitas kita mencatat pengalaman-pengalaman kita pada buku harian, tentu kita mengalami banyak hal positif. Menulis itu memahat peradaban, kata Helmi Tiana Rosa. Mahasiswa STP Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 4 menulis secara rutin buku harian mereka. Bukan hal besar yang mereka kisahkan,
tapi pengalaman harian mereka lah yang diabadikan lewat menulis buku harian. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarangnya tidak akan mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Teruslah menulis, mulailah dari hal-hal kecil, karena bahasa tulis itu abadi.